Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Hukum Internasional dengan saya Satria Unggul Wicaksana Prakasa, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Seperti kita ketahui bahwa selalu terjadi polemik atau tumpang tindih di dalam persepsi bagi suatu negara di dalam memahami bagaimana bekerjanya antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua-duanya hidup pada suatu rezim yang kemudian saling berkaitan sebenarnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam suatu peristiwa hukum atau di dalam suatu kasus hukum, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional ini dipertanyakan. Bagaimana kemudian yang pertama, apakah hubungan hukum internasional dan hukum nasional ini tidak ada kaitannya? Atau hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau saling bertautan seperti itu. Nah, karena hukum internasional merupakan bagian hukum pada umumnya, sehingga prinsip-prinsip yang berlaku universal ya di dalam konteks hukum internasional ini akan menghadapi situasi di mana acceptable atau keberterimaan dari negara-negara yang memiliki kedaulatan akan menghadapi situasi di mana negara memiliki pilihan-pilihan hukumnya karena tentu mereka memiliki kedaulatan seperti itu. Nah, dalam artian ini, bagaimana hubungan dan bagian dari hukum lain, terutama hukum nasional, itu dapat bekerja beriringan. Seharusnya itu yang kemudian menjadi kunci. Namun kembali lagi, karena negara memiliki kedaulatan atau sovereignty, tentu ini akan menjadi persoalan atau hambatan. Mengapa perlu hukum internasional beserta permasalahannya? Karena munculnya hukum nasional dan hukum internasional terjadi benturan antara teori dan praktik. Ini yang kemudian tadi kita melihat hukum internasional bersifat universal dan hukum nasional yang bersifat partikular ini akan menghadapi satu tantangan, satu persoalan yang tentu kita tidak bisa lari di antara persoalan tersebut. Yang kedua adalah bagaimana meningkatnya ketergantungan negara yang satu dengan yang lain sehingga peran hukum internasional semakin meningkat. Hubungan ini kita rasa perlu mengidentifikasinya. Hubungan yang paling sering terjadi yang dilakukan oleh antar negara yaitu hubungan di bidang perdagangan misalkan. Bagaimana trade policy di dalam kaitannya dengan hukum internasional, khususnya pasar bebas di bawah WTO GATT, dan apa kaitannya dengan konteks hukum nasional misalkan yang tentu ingin memproteksi, melakukan diskriminasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Intensitas di dalam hubungan atau ketergantungan negara pada hubungan internasional meningkatkan peran dari hukum internasional itu sendiri untuk govern atau mengatur. Selain di bidang perdagangan internasional juga aspek-aspek lain, misalkan terkait dengan politik dan pertahanan, lalu juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya yang kemudian memerlukan hukum internasional itu sendiri. Dan ketiga, banyaknya persoalan nasional yang enggan melepaskan konsep kedaulatan negara. Ini tadi, kedaulatan negara ibarat dua mata pisau. Pada satu sisi memberikan privilege atau memberikan kehormatan bagi suatu negara, kespesialan bagi suatu negara untuk mempertahankannya, karena ciri negara merdeka adalah negara yang berdaulat. In the same times, persoalan kedaulatan negara juga menjadi hambatan atau barriers di dalam mewujudkan hubungan internasional yang jauh lebih tak terbatas. Ini kenapa kemudian permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hukum internasional itu kemudian menjadi kompleks dewasa ini. Nah, dalam konteks perbedaan hukum internasional dan hukum nasional, tentu kita perlu identifikasi. Hukum internasional objek pengaturannya adalah negara, hubungan antar negara, state relations. Sedangkan hukum nasional adalah hubungan antar subjek hukum
baik natural person maupun legal person yang berada di wilayah yurisdiksi negara, yurisdiksi dan kedaulatan negara. Yang kedua, model atau bentuk hukumnya berbeda. Ya, hukum internasional tidak memiliki suatu kekuasaan memaksa, ya, atau otoritas yang ditunjuk untuk kemudian melakukan penegakan hukum. Misalkan, apakah hukum internasional memiliki polisi yang layaknya hukum nasional, misalkan seperti itu. Interpol itu tidak sama seperti polisi nasional, karena International Police atau Interpol bekerja berdasarkan request negara untuk menerbitkan yellow notice, red notice, dan hal apapun yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan request. Sedangkan hukum nasional memiliki otoritas-otoritas yang mampu bekerja langsung karena mereka dilindungi oleh konstitusi. Pula halnya berkaitan dengan legislatif. Di hukum internasional memiliki Majelis Umum PBB, bukan sama seperti DPR yang ada di hukum nasional yang dia bisa membuat hukum seketika atau sporadik. Hukum internasional Majelis Umum berdasarkan pertimbangan dan masukan dari negara anggota PBB. Pula ICJ sebagai pengadilan internasional tidak sama seperti pengadilan di lingkup nasional, karena ICJ bekerja juga berdasarkan request atau permintaan atau kehendak dari negara pihak untuk menyidangkan persoalan hukumnya di Mahkamah Internasional. Yang ketiga adalah prinsip hukum internasional ditekankan pada prinsip persamaan subjek sehingga sebagai dasar terbentuknya suatu hukum. Karena ini tadi, cara pandangnya adalah state relation, karena negara memiliki sovereignty atau kedaulatan, maka hubungannya adalah equality. Sedangkan hukum nasional, hukum yang berdaulat atas subjek-subjek di atasnya, yang dia memiliki alat paksa. Kalau kita tentu menggunakan pendekatan John Austin, bahwa law is common, ya, hukum adalah perintah, common for the sovereign, perintah bagi mereka yang berdaulat, seperti itu. Dalam konteks pandangan terkait dengan hukum internasional, apabila tadi seperti yang saya sampaikan terjadi konflik di dalam kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional, apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri, itu skema satu, yang kemudian kita kenal sebagai dualisme, ataukah apakah di antara kedua hukum tersebut, antara hukum internasional dan hukum nasional, mana yang lebih unggul? Nah, ini aliran monisme, di mana hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan. Dan ketika terjadi konflik, bagaimana kemudian menyikapinya? Nah, disinilah terjadi monisme dengan primat hukum internasional dan monisme dengan primat hukum nasional. Dualisme dan monisme tadi, dualisme menyatakan bahwa hubungan hukum internasional dan hukum nasional tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Ya, jadi berlakunya hukum internasional sepenuhnya tergantung pada kehendak negara, yaitu pada mekanisme transformasi hukum internasional menjadi hukum nasional yang kemudian kita kenal sebagai mekanisme ratifikasi. Sedangkan monisme adalah hubungan hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan hukum yang tidak tergantung pada kehendak atau kemauan negara. Karena hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, inilah monisme dan dualisme. Tentu monisme sangat bergantung pada consciousness atau kesadaran negara di dalam mempersepsikan bahwa hubungan hukum internasional dan hukum nasional harus menjadi satu kesatuan. Namun kalau menjadi konflik, maka monisme dengan primat hukum internasional, jika hukum internasional itu jauh lebih tinggi. Nah, ini prakteknya berada di negara-negara Uni Eropa. Tentu kita tahu bahwa Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang kemudian memiliki otoritas atau kewenangan untuk mengatur atau govern negara-negara di bawahnya, termasuk di dalam penegakan hukum. Nah, maka dari itu, jika terjadi konflik, hukum internasional yang jauh lebih diutamakan, ya.
Tapi berbeda dengan region atau wilayah atau kawasan yang lain ya. Misalkan ASEAN tidak mempersepsikan hal yang sama dengan Uni Eropa. In case di dalam beberapa kasus ya, terkait dengan pertahanan dan keamanan, politik, mereka cenderung memperhatikan aspek kedaulatan negara. Tetapi dalam konteks ekonomi, mereka lebih mengedepankan kepentingan kawasan. Nah, ini perbandingan yang mungkin perlu dipahami oleh saudara-saudara agar dapat mengidentifikasi dengan mudah bagaimana monisme dan dualisme ini bekerja. Aliran dualisme dari Triple dari Jerman dan Ancelotti dari Italia, hukum internasional dan hukum nasional terpisah berbeda dengan alasan perbedaan subjek hukum, sumber hukum, dan struktur hukum tadi yang sudah saya jelaskan. Pada alasan lain, kenyataan bahwa hukum nasional tetap berlaku efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional. Tentu kita tahu beberapa negara yang kemudian melakukan ya perintangan terhadap hukum internasional pun mereka tetap eksis di dalam konteks hukum nasional. Kita contoh negara Korea Utara misalkan ya, atau Iran katakanlah, atau negara-negara lain yang saat ini menghadapi situasi penyangkalan atau pengingkaran terhadap hukum internasional. Termasuk di Suriah katakanlah yang saat ini sangat hancur di bawah rezim Bashar al-Assad. Nah, inilah kemudian menjadi alasan hukum internasional tidak betul-betul memaksa, dapat efektif memaksa negara untuk comply atau tunduk atau patuh terhadap mekanisme hukum internasional. Kelemahannya tentu tadi sudah saya sampaikan dari beberapa kasus, kelemahannya adalah sumber pada hukum, hakikatnya sama, yaitu kebutuhan manusia untuk hidup teratur. Alasan berbeda subjek itu kurang tepat karena hukum nasional, hukum perdata dan publik, sedangkan hukum internasional tidak hanya negara, tapi juga individu, organisasi internasional, dan lain-lain. Kelemahan yang paling penting, pemisahan mutlak antara hukum internasional dan hukum nasional itu bukan sesuatu hal yang relevan di dalam perkembangannya. Sedangkan dalam praktek tidak jarang hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Perbedaan struktur hukum bukan prinsipal, melainkan perbedaan yang gradual. Masyarakat nasional telah mencapai taraf perkembangan yang jauh lebih tinggi daripada konteks dari dinamika dari hukum nasional itu sendiri. Gitu. Nah, sedangkan aliran monisme ini berangkat dari adanya hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional yang tidak mungkin ada pertentangan, yang ada hanya penunjukan atau renvo ya. Penunjukan dalam hal ini mekanisme hukum mana yang bekerja seperti itu. Berlakunya hukum internasional di wilayah nasional melalui penegakan langsung hukum internasional ke dalam hukum nasional. Aliran monisme dengan primat hukum nasional, tadi beberapa contoh sudah saya sebut seperti ASEAN misalkan, ini terinspirasi dari mazhab Bonn yang digagas oleh Max Wenzel, di mana hukum nasional lebih tinggi atau utama, hukum internasional merupakan lanjutan dari hukum nasional, sehingga hukum nasional menyebut bahwa HI adalah hukum nasional untuk urusan luar negeri. Hukum internasional bersumber pada hukum nasional. Alasan monisme dengan primat hukum nasional karena tidak adanya suatu organisasi supranasional. Ya, ini in case ya di luar Uni Eropa. Tentu kita menyadari bahwa tidak ada organisasi supranasional. Dasar adanya hukum internasional terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional. Walaupun demikian, persepsi mereka terkait hubungan HI dan HN menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kelemahannya ya tentu ini hampir sama seperti dualisme seperti itu. Melihat hukum internasional sebagai hukum tertulis sehingga hanya bersumber pada perjanjian internasional. Padahal unwritten law di dalam konteks hukum internasional seperti customary of international law itu bekerja tanpa adanya aturan yang bersifat written law. Sehingga menggantungkan berlakunya hukum internasional pada kehendak atau kemauan negara. Dan menjadi penyangkalan tentu terhadap hukum internasional. Monisme dengan primat hukum internasional ini wazab wina, ada Kuhn, Kelsen, dan Verdross. Hukum nasional bersumber pada hukum internasional, dan hukum internasional lebih tinggi. Nah, ini di masyarakat yang sangat-sangat comply ya terhadap
bukan comply ya, tapi lebih kepada sadar terhadap hukum internasional itu sangat baik bagi perkembangan negaranya, maka mereka rela meletakkan kedaulatannya untuk hukum internasional mengambil alih posisinya menjadi lebih tinggi daripada hukum nasional. Kekurangannya tidak benar jika hukum nasional bersumber pada HI. Ya. Wewenang hukum nasional dalam kehidupan antar negara berasal dari negara itu sendiri. Nah, ini menjadi kelemahan. Karena tentu kita tahu di Uni Eropa ya semua konsekuensi harus ditanggung bersama ya. Misalkan berkaitan dengan krisis ekonomi, bagaimana impact-nya kepada negara yang tidak terlibat langsung di dalam konflik tersebut, misalkan itu menjadi konsekuensi yang harus diemban oleh negara di dalam bagaimana mekanisme primat hukum internasional ini bekerja. Gitu. Primat hukum internasional dalam praktek internasional, sehingga meskipun sering terjadi pelanggaran hukum internasional itu pada umumnya ditaati dan hanya hukum nasional tunduk pada kehendaknya. Sehingga validitas hukum internasional itu tetap diakui dan pada prakteknya biasanya dia berkaitan dengan hal-hal yang sudah diatur lebih dahulu dari kebiasaan internasional, diadopsi dari menjadi perjanjian internasional. Gitu. Misalkan masalah perbatasan laut tentu harus merujuk kepada UN Clause 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional. Masalah perbatasan ruang udara misalkan tentu harus merujuk kepada konvensi-konvensi hukum internasional terkait ruang udara. Masalah perjanjian internasional tentu rules-based systemnya di dalam Konvensi Wina 69. Hubungan diplomatik dan konsuler tentu merujuk kepada Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Dan perjanjian terhadap orang asing dan hak milik asing tentu kemudian berlaku prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum yang kemudian juga dipatuhi oleh negara-negara. Aliran dualisme dan monisme sebenarnya tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Dualisme memberi penyangkalan terhadap hukum internasional, monisme tidak sesuai dengan kenyataan. Maka sebenarnya ini bukan pilihan hitam putih. Ini yang harus ditekankan. Pilihannya bukan hitam putih. Pilihannya tergantung pada bagaimana maslahat atau common goods yang dikehendaki oleh masyarakat internasional. In the same time juga negara memiliki hak ya untuk menerapkannya di dalam tafsir-tafsirnya karena mereka juga memiliki kedaulatan. Ini contoh Inggris dan Amerika Serikat mengenai incorporation doctrine bahwa international law is a law of the land dengan penerapan yang berbeda. Prancis menerapkan perjanjian internasional yang telah disahkan atau diterima oleh undang-undang, kedudukannya lebih tinggi bahkan daripada undang-undang nasional. Ya ini karena prinsip tadi bagaimana hukum kawasan atau hukum Uni Eropa itu memiliki persepsi yang sangat tinggi dan lebih baik. Di Amerika Serikat dibedakan antara self-executing treaties dan non-self-executing treaties. Istilah self-executing treaties ini kita tahu di dalam Konvensi Wina 1969. Ini perjanjian 2 tahap atau perjanjian 3 tahap. Kalau perjanjian internasional 2 tahap adalah penandatanganan dan pelaksanaan. Sedangkan perjanjian 3 tahap penandatanganan, ratifikasi dan pelaksanaan. Nah, di beberapa hal misalkan tanpa persetujuan Kongres dia bisa self-executing treaties. Tapi kalau ada persetujuan Kongres dan juga pengadilan di Amerika Serikat, maka dia masuk kategori perjanjian yang tidak dapat langsung dilaksanakan. Seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya juga tidak pada pilihan hitam putih untuk menerapkan monisme dan dualisme. Nah, misalkan menurut Prof. Utrecht dan Prof. Mokhtar Kusumatmaja, Indonesia menganut monisme dengan primat hukum internasional di awal kemerdekaan. Ya, dasar hukumnya di pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan Presiden bersama DPR menyatakan perjanjian internasional, membuat damai dan menyatakan perang. Gitu. Surpres 2826 tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Situasi saat ini terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Dan inilah contohnya, Indonesia menerapkan monisme dan dualisme secara bersamaan.
Di monisme kita menerapkan tentu Konvensi Wina 616 dan 63 tentang hubungan diplomatik dan konsuler. Putusan MK terkait dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kita juga patuh terhadap prinsip-prinsip hukum internasional untuk pemulihan ya terhadap gross violation of human rights. Tapi demikian setelah itu KKR kemudian dibubarkan ini untuk kasus Timur Timur. Putusan MK tentang production sharing contract yang merupakan perjanjian internasional atau bukan, ini dalam kaitan BP Migas yang melakukan perjanjian dengan business actors atau B2G. Nah, setelah putusan MK ini sendiri, tentu kita perlu mengetahui bahwa perjanjian internasional itu ya perjanjian negara dengan negara. Kalau private contract ya corporate dengan face to face dengan corporate, sehingga B2B atau G2G. Nah, inilah yang kemudian membuat BP Migas dibubarkan menjadi SKK Migas kalau di Indonesia. Putusan MK tentang penggunaan asas retroaktif. Nah, ini untuk kasus Bom Bali. Satu, karena kita tidak mempunyai mekanisme hukum yang memadai penegak hukum kita, ya, karena juga ada desakan internasional, kemudian menerapkan ya prinsip-prinsip hukum internasional terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dan tidak ada yang menyangkal bahwa karena pada saat yang sama terorisme menjadi persoalan yang serius di negara pada masa itu. Dualisme, yaitu penerapan UNCLOS tentu harus melakukan transformasi melalui undang-undang karena ini sangat penting bagi negara untuk melindungi lautnya. Putusan MK juga tentang pengujian atau penodaan agama dan tafsir tentang pasal 7 ayat 2 Undang-Undang HAM itu juga berbeda terkait dengan yang disebut gross violation of human rights. Menurut versi Undang-Undang HAM itu hanya sekedar genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan kejahatan perang, bukan agresi sesuai yang diatur di dalam Statuta Roma 1998. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman memahami bagaimana hubungan hukum internasional dan hukum nasional ini sendiri, sehingga akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak untuk saling dibeda-bedakan, tetapi harus ada langkah-langkah harmonis yang lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.